Perusahaan Amerika Abibo baru saja menyusun rencana untuk kota manusia pertama di Mars. Desain oleh Abibo mencakup 5 kota, di mana setiap kota menampung antara 200.000 dan 250.000 orang dan mengikuti strategi perkotaan yang sama, sehingga totalnya dapat menampung 1 juta orang. Disebut kota Nua, pemukiman Mars skala besar pertama dibangun di sisi tebing kolosal, di mana orang-orang Mars akan memiliki akses ke sinar matahari tanpa mengambil risiko paparan berlebihan terhadap ancaman mematikan radiasi kosmik. Dikutip dari Interesting Engineering 23 Maret 2021, yang terpenting Abibo mengklaim konstruksi akan dimulai pada tahun 2054 dengan pemukiman pertama dan pindah pada tahun 2100. Sebagian besar rendering baru di kota Nua menggambarkan interior ruangan, dan apakah target tahun 2100 adalah perkiraan yang realistis siap untuk dikompetisikan. Dan dari siaran pers yang disebutkan bahwa Abibo melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan bagaimana kota Mars dapat berfungsi dan pada akhirnya menjadi makmur. Sisi tebing planet merah akan memungkinkan pemukim untuk tinggal di rumah pribadi dengan area lain yang berkomitmen untuk tujuan pertanian dan energi, di mana orang dapat memelihara ternak atau menghasilkan energi dari matahari. Tujuannya adalah untuk membangun peradaban mandiri di permukaan Mars yang mampu bertahan tanpa perlu terus-menerus mengangkut pasokan dari bumi. Tetapi rencana pasti tentang bagaimana hal ini akan terjadi masih belum terlihat, tapi perjalanannya akan sulit. Tekanan atmosfer Mars kurang dari 1% di bumi. Suhunya cukup dingin untuk melelehkan air mata, yang pasti akan keluar dari seseorang yang terpapar radiasi mematikan yang akan secara serius membakar kulit, apapun yang terpapar sinar kosmik. Kami harus melakukan banyak analisis berdasarkan komputasi dan pekerjaan dengan para ilmuwan untuk mencoba memahami keadaan apa yang akan kami hadapi, kata Alfredo Munoz, pendiri studio arsitektur Abibo. Kami harus menghadapi tantangan yang sangat spesifik dengan kondisi Mars, salah satunya gravitasi yang hanya sepertiga dari gravitasi di bumi, tambahnya. Namun untungnya ada CO2 dan air di permukaan Mars. Kota masa depan di Mars mungkin tidak bergantung pada bumi. Air adalah salah satu keuntungan besar yang ditawarkan Mars. Sangat membantu mendapatkan bahan yang tepat untuk konstruksi, kata Munoz. Pada dasarnya dengan air dan CO2 kita dapat menghasilkan karbon, dan dengan karbon kita dapat menghasilkan baja, ujarnya. Secara kritis, Abibo berencana hanya menggunakan bahan yang bersumber dari Mars untuk membangun kota pertama di planet ini. Proyek kota Mars baru terlibat dalam proyek ilmiah yang lebih besar yang diselenggarakan oleh The Mars Society dengan pekerjaan pengembangan dari jaringan SONET yang merupakan tim ilmuwan dan akademisi internasional. Pembelajaran yang kami peroleh dengan mengembangkan kota yang sepenuhnya berkelanjutan di Mars memberi kami begitu banyak ide dan wawasan tentang hal-hal yang dapat kita lakukan secara berbeda di bumi, jelas Munoz. Banyak orang yang sangat bersemangat membangun keberadaan manusia yang substansial di Mars, dari Carl Sagan hingga Robert Dubrin, dari penggemar Mars hingga CEO SpaceX Elon Musk. Minat jauh dari memudar. Sementara beberapa perkiraan dari Mars tampak sedikit tidak realistis. Konsensus berkembang bahwa kota manapun di masa depan di Mars pada akhirnya harus mandiri. Jika tidak, orang-orang Mars di masa depan tidak akan pernah mencapai kemerdekaan dari bumi.